A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Akan acara yang berikutnya yaitu kalimat tasyakur yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Qadir Ahyad SH. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma as-salatu was-salamu sarmada على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadaratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para habaibul kiram, para orang tua dan para sesepuh, wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul fadilah, guru kita Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Mahdi Asy-Syatiri, Hadratul Mukarram Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, Hadratul Mukarram Al-Fadil Bapak Kiai Haji Syarif Madnaji Al-Hafidh, Hadratul Mukarram Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Habsyi, Hadratul Mukarram Al-Habib Ali bin Hasan Al-Hamid, Hadratul Mukarram Al-Habib Hasan Fauzi Al-Bahar, Hadratul Mukarram guru kita Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, Hadratul Mukarram Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Hadratul Mukarram Al-Habib Jamal Al-Habsyi, Hadratul Mukarram Habibun Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, Hadratul Mukarram Bapak Haji Ahmad Zainul Muttaqin NM, perwakilan dari kantor Kemenak Kota Bekasi, Hadratul Mukarram guru kita Pamanda Bapak Kiai Haji Saiful Islam bin Kiai Haji Muhammad Nur, matta'anallah bituli hayatihim, serta para habaib, para kiai yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib-habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, serta para alim ulama dan masyayikh yang berkenan hadir di Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah li Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Al-Habibul A'zam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kami mewakili dari keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah li Ahli Sunnah wal Jamaah dan keluarga besar Majlis Ta'lim An-Nur yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah, serta Ikatan Alumni Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah dan siswa-siswi
Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah li Ahli Sunnah wal Jamaah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bihudurikum wa qudumikum. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini di tahun ini Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Kami mewakili dari seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, kepada seluruh alim ulama, kepada para donatur, kepada para pemangku jabatan yang berkenan untuk mengizinkan kita semuanya untuk hadir di tempat yang mulia ini, memperingati memuliakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Terkhusus ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah berupaya sedemikian rupa memberikan segala macam kemampuan sehingga terlaksananya pelaksanaan peringatan Maulid di Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh jajaran panitia dan seluruh alumni Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah yang membantu terlaksananya peringatan Maulid di Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah ini diberikan keberkahan dunia dan akhirat, diberikan keberkahan untuk keluarganya, diberikan keberkahan untuk anak dan cucu serta keturunannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk mereka semuanya yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan yang memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Penghujung akhir kalam ini saya ingin menyampaikan bahwasanya siswa-siswi yang berada di Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah, kami memohon kepada seluruh jamaah agar mendoakan mereka semuanya agar mereka bisa menempuh pendidikannya di Lembaga Pendidikan Islam Sulamul Istiqamah, diberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan ilmunya untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya, untuk bangsa dan negaranya, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, mari kita baca suratul Fatihah terkhusus kepada yang sudah memberikan sedekahul jariyah senilai 25 juta rupiah pada hari ini yang dihadiahkan untuk almarhum li rahmatillahil hayyul qayyum Bapak Haji Hidayat bin Haji Abdul Hamid dan Ibu Hajjah Siti Sofura binti Ki Haji Muhammad Misbah dan seluruh keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, Allah maafkan kesalahan dan kekhilafannya, Allah berikan keluasan dan kenikmatan di alam kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pusatkan perhatian kita kembali guna mendengarkan mau'izatul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Syarif Matnaji Al-Hafidh. Ilaihi falyatafaddal mashkura.
Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hadirnya kita di majlis ini menjadikan sebuah sebab segala kesulitan kita Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan. Semoga yang sedang sakit segera Allah sembuhkan. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan, giliran duit aminnya kencengan sampai ibu-ibu sana. Tapi nanti kita ngaji setelah peringatan majlis maulid ini, emang kagak pantas lagi umat Nabi Muhammad gak punya duit. Nanti kita ngaji bahwa siapa engkau yang hadir dan terlibat di majlis ini tak boleh lagi mengkerutkan dahi, meneteskan air mata lantaran urusan dunia, karena kekecilan buat umat Nabi Muhammad yang mencintai manusia yang paling mulia. Sallu ala Nabi. Nanti kita akan ngaji, apapun masalahmu, betapapun logika berkata tidak ada jalan keluarnya, hari ini dengan peringatan maulid dia akan terurai dan tidak lagi ada kesulitan dalam hidup kita. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita yang begitu banyak, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Habib Syekh Al-Jufri, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Akhi Fillah Kiai Haji Saiful Islam, terkhusus Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Qadir Ahyad beserta keluarga besar Yayasan Sulamul Istiqomah dan keluarga besarnya serta para kiai, para asatidz, para habaib yang maafkan saya tak kuasa untuk menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, kita langsung masuk kepada hikmah maulid. Tadi saya sampaikan bahwa engkau yang hadir di majlis maulid ini adalah orang yang tidak boleh tersentuh kesulitan, apapun kesulitan itu. Saya bertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Ada sebuah kitab yang ini menjadi bacaan wajib di setiap pesantren-pesantren tradisional khususnya. Kitabnya kitab fikih, kitab Fathul Mu'in. Dia diberikan hasyiah oleh Tuan Syekh Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syattah, I'anatul Talibin. Kita akan temukan betapa dahsyatnya mereka yang memperingati maulid. Jangan kata sudah memperingati, baru niatnya saja membuat pancaran cahaya dari orang yang berniat untuk menggelar peringatan maulid, membuat sang khalifah tidak berdaya. Kita akan temukan teksnya pada jilid ketiga ketika khalifah yang 20 tahun berkuasa, Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
Beliau adalah seorang yang disebut sebagai mertuanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ahlan wa sahlan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Jadi saya ingin begitu pulang dari tempat ini, tidak ada lagi engkau yang menundukkan wajah dari lantaran kebangetan memikirkan urusan yang fana, urusan dunia kekecilan. Ada seorang pemuda yang diceritakan oleh Tuan Syekh Mu'allif I'anah. Beliau bilang, ada seorang pemuda Hasan Surah, dia punya tampan, wajahnya mempesona dan diakui oleh penduduk di sekitarnya. Dia punya hobi berkuda. Wa kana yalhu birukubil khair. Hobinya naik kuda. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini, biar kita menjadi orang yang optimis. Kita mungkin bukan keturunan orang hebat, kita mungkin tidak punya pekerjaan tetap, tapi sebentar menjelang siang ini kita bersama telah membuktikan sebagai orang yang disebut umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Dan dunia kekecilan buat bayar pencinta Nabi Muhammad. Kenapa saya sampaikan itu? Ini orang kemudian satu waktu berkuda dan tidak terkendali menabrak putra seorang khalifah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mati dia. Dalam hukum Islam kudu dikisos. Dia kudu mendapatkan balasan yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Begitu aturannya. Dia kudu dibunuh. Ini bukan sembarangan. Putra dari seorang khalifah. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Dipanggil ini pemuda menghadap kepada khalifah, ingin dijatuhkan hukuman qisas. Begitu dalam perjalanan menuju ke khalifah yang dia sudah berada di istana, dia ngomong di dalam hati. Kita bisa telusuri bacaan ini dalam kitabnya. Dia bilang dalam hati, in khallasani Allahu ta'ala min hadhil waqi'ah a'malu walimatan azimatan wa astaqri'u fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata orang yang mau dihukum qisas, mau dihukum mati karena dia telah membunuh anak seorang khalifah, kendati pun tanpa sengaja. Jemaah, apa yang dia sampaikan begitu dia melangkah semakin mendekati seorang khalifah, kematian telah ada di hadapannya. Dia berkata di dalam hati, jikalau Allah selamatkan aku dari hukuman yang berat ini, maka aku akan menggelar peringatan yang besar dan akan aku bacakan pada peringatan itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab walimah. Karena itu dalam kitab I'anah pembahasannya tentang walimatun nikah. Dia sudah mendekati gerbang kematian. Tapi sebentar, ini yang mendekati gerbang kematian, dia punya cinta kepada baginda Rasulullah. Apalagi si orang biasa, sang khalifah yang berkuasa 20 tahun jadi orang nomor 1, orang yang telah menentukan bahasa Arab sebagai bahasa wajib kala itu. Dia kagak boleh menyentuh umat Nabi Muhammad
yang punya niat pengen memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu udah ketemu jamaah, begitu wa nazara ilaihi, ini khalifah udah ngeliat, udah kelihatan nih orang. Fadhahika, khalifahnya malah tertawa. Ba'dama kana yakhnuquhu al-ghadabu, padahal sebelumnya dia punya kemarahan memuncak. Ayah yang mana yang gak marah saat anaknya terbunuh? Dia marah, tapi sebentar dia begitu melihat wajah umat Nabi Muhammad yang pengen memperingati Maulid, dia kagak boleh marah. Kudu dalam penjagaan Allah, dia tertawa sampai berkata, ya hada atuhsinus sihra, wahai pemuda, apakah engkau mempunyai sihir yang begitu hebat? La wallahi ya amiral mu'minin, kata pemuda itu, enggak, saya tidak bisa sihir. Kata ini khalifah, qad afautu anka walakin qul li madza qulta, aku ampuni, aku maafkan kau punya kesalahan, tapi katakan kepadaku apa yang kau ucapkan sehingga aku tidak bisa memarahimu. Jemaah, dia ceritain, kalau saya terbebas dari hukumanmu wahai Amirul Mukminin, saya pengen gelar peringatan Maulid. Jemaah, Maulidnya belum dibikin, baru niat doang. Harusnya dihukum mati, kemudian diberikan kebebasan. Bagaimana dengan engkau yang hadir? Ini siang langsung peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan pernah tersentuh kesulitan. Jemaah, itu hukumannya kematian. Bandingkan dengan masalah yang sedang kau hadapi. Masa iya kalau orang baru niat Maulid aturannya dihukum mati karena pengen memperingati Maulid terbebaskan? Kita yang hadir di sini kemudian sudah memperingati Maulid dibiarkan dalam kesusahan, nggak boleh. Tuduhan keji kepada Allah. Ente lupa hari ini kita punya derajat naik setinggi-tingginya. Tadi Tuan Guru kita Al-Habib Abdul Qadir Jailani, beliau mengingatkan, ente kudu ingat satu sholawat yang ente baca dapat balasan 10 sholawat dari Allah berupa rahmat. Hadisnya sahih, dalam sahih Muslim bisa kita temukan. Siapa kita, orang Kali Abang Bungur, yang mendapatkan sholawat dari Allah? 1 kali sholawat 10 kali. Ya akhi, yang bersolawat langsung Allah, bentuknya rahmat. Lalu hitung berapa kali sudah kau lafazkan solawat di majlis ini, kalikan dengan 10, itu yang kau dapatkan dari Dia yang maha sempurna. Masihkah pantas kau menjadi orang yang putus asa, tidak punya harapan? Sebentar, umat Nabi Muhammad pantang mendapatkan kesulitan, jangan kata di dunia, nanti di yaumil qiyamah dia nggak boleh kena kesusahan. Saya sering sampaikan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, begitu lugas dan metodologi yang dahsyat digunakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika beliau tidak cukup dengan khatimatul kitab, tapi kemudian beliau tutup dengan khatimatul khatimat, dengan 7 hadis yang dipilihkan oleh beliau. Ada hadis kedua, beliau ingin ceritakan tentang keadaan kita saat Nabi bercerita bermimpi. Dalam hadis yang panjang, ra'aitu rajulan min ummati ala sirati yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Aku melihat seseorang dari umatku yang dia berada di atas sirat. Maka kita diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kudu tahu dan yakin bahwa ada proses sebelum kau sampai ke telaga baginda Rasulullah, harus ada sirat yang kau lalui. Itu bagian yang paling
mencekam, yang kalau dia jatuh kepleset neraka jahanam. Nabi bercerita, aku melihat seseorang dari umatku, dia berada di atas sirat, dia merangkak, dia tiarap, jangan kata berjalan, berdiri pun tidak mampu. Lalu Nabi Yuna Muhammad menceritakan, faja'athu salatuhu alayya, maka datang kepadanya, apa yang datang? Salatuhu alayya, salawatnya itu orang yang dulu di dunia dia sampaikan untukku. Fa'akhadat biyadihi wa aqamathu, dipegangin tu tangan umat Nabi Muhammad yang lagi merangkak di atas sirat, dipegang, didiriin. Thumma madu ala sirat, kemudian ditemenin melewati sirat. Saya hanya berpikir begini jamaah, nggak ada pemimpin yang lebih baginda Rasulullah. Di yaumil qiyamah beliau tidak ingin kita susah. Di dunia beliau tidak ingin kita juga susah. Bagian akhir Nabi sampai pikirin, ini sebagai oleh-oleh, mana ada pemimpin yang kagak, yang sampai memikirkan seperti baginda Rasulullah. Nggak ketemu. Nabi sampai mikirin, jangan ampe umatku dalam keadaan susah. Ini tadi saya bilang, nggak pantas umat Nabi Muhammad yang baca maulid, yang hadir di majlis maulid Sulamul Istiqomah, pulang dari sini masih kagak punya duit, udah kagak pantas. Kenapa? Karena Nabi mikirin, jangan ampe umatnya kagak punya duit. Nabi kemudian mengajarkan, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah saban malam, dia kagak boleh tersentuh kemelaratan selamanya. Jemaah, Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafahnya nyeritain, ente tahu nggak sebabnya tuh burung merpati di Mekah nggak bisa dibinasakan oleh orang-orang Saudi? Mereka mendingan ngeluarin duit banyak buat beli mesin bersihin kotoran burung merpati. Kata Imam Ghazali dalam Mukasyafahnya, itu burung merpati yang ada di kota Mekah, yang di sekitar Masjidil Haram, nenek moyangnya adalah 2 ekor burung yang dia berada di mulut Goa Thur karena cinta kepada Rasulullah. Kakeknya, leluhurnya cinta sama Rasulullah, selamanya keturunannya nggak boleh tersentuh kesulitan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Bangkit umat Nabi Muhammad, udah nggak pantas nyimpen dengki dalam hati sama saudara, udah nggak pantas nyimpen iri kepada tetangga, nggak pantas. Urusan dunia nggak pantas masuk ke dalam hati umat Nabi Muhammad, nggak pantas. Kan yang bikin orang bermusuhan gara-gara dunia, gara-gara yang sangat sepele. Ya Rob, ya Rob, kita umat terbaik. Tadi dikutip apa yang disampaikan oleh Imam Busiri, oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdul Qadir Jailani, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Ini yang perlu kita tahu, kita adalah umat terbaik.